Itu jelas banget Kak di video. Apaan itu? Suara. Nah, kalau tadi kan Bang Ale udah menceritakan, denger cerita-cerita mistis dari para narsumnya nih. Bikin podcast mistis, horor. Tapi kalau Bang Ale sendiri pernah nggak sih ngalamin, misalkan ketika lagi traveling, atau lagi mendaki gunung, atau main di pantai, atau pokoknya yang mengalami sendiri deh. Oke, ini dia ngejebak lagi. Saya kan memang begitu ya. Biasanya saya ngebawain yang nanya-nanya ke narsum ya. Sekarang dibalik nih sama Kak Cynthia. Sama kayak waktu lalu juga nih. Dia tiba-tiba manggil saya ke depan buat ngobrol bareng sama senior-senior. Lu bayangin, saya yang segini sama senior gitu. Aduh, saya mau ngomong apa? Ngomong apa aja. Langsung ngeblank. Wah, yang deket-deket gue nih senior-senior semua. Oke, Kak Cynthia. Horor ya? Iya, yang horor, yang pernah ngalamin sendiri nih. Horor itu banyak sebenarnya Kak Cynthia ya. Cuma dia ada yang ngelihat satu biji, udah gitu. Jadi nggak panjang ceritanya. Ada yang ngelihat penampakan ini, udah gitu aja gitu. Nggak ada yang mau diceritain panjang sampai ketemu ujungnya itu nggak ada gitu. Ada satu yang di Semeru doang nih. Kenapa Semeru ini seru. Sebenarnya ceritanya agak, ya bukan agak ya. Ini horor banget, cuma agak-agak sedih lah kayak gitu. Karena si ini membawa khodam kan, dia ada khodam di atas apa namanya, di badan dia lah, kita ngikutin dia. Cerita nih. Cerita dong. Cerita ya. Hodamnya siapa? Hodamnya Lucinta ya. Luna atau siapa ini? Ini dari awal ya saya cerita Kak Cynthia ya. Berawal dari salah satu sahabat saya. Dia akan mengadakan pernikahan nih, ceritanya di daerah Malang. Tepatnya deket apa namanya, Taman Safari lah situ, daerah-daerah Prigen situ. Nah, kebetulan dia ngundang karena sahabat kan biasanya walaupun jauh juga kan kita datang Kak. Iya. Kalau sahabat deket kayak gitu. Nah, saya bilang sama si Sena, kebetulan dia kenal juga sama si yang mau nikah ini, sama si Reza juga, salah satu teman saya juga. Si Reza yang lebih pengalaman nih, dia naik gunung. Jadi saya bilang kita datang yuk gitu. Tapi si Sena ini lagi nggak punya uang, masih low budget lah dia keadaan uangnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, gampang itu, ntar gua yang bayarin tiketnya gitu. Sedangkan si Reza, karena kita waktu itu berangkat kalau nggak salah itu di hari-hari biasa gitu, dia belum ada cuti libur, nggak boleh cuti gitu, kecuali dia Sabtu Minggu gitu, baru boleh. Nah di situ udah si Sena ini saya bayarin naik pesawat ceritanya. Gue nggak mau yang ini Kak, apa namanya, naik kereta kelamaan deh, bokong sakit. Pegel. Iya, waktu itu karena keuangan saya masih terbilang masih banyak lah, proyek ada aja gitu Kak. Jadi bisa bayarin temen, beliin tiket pesawat gitu kan, seru jadi sultan sehari gitu kan. Iya, langsung shiu nyampe. Iya. Saya ngambil ininya ke Surabaya waktu itu, nggak ngambil ke Malang. Jadi naik nyarter mobil lagi ke mana? Ke Prigen gitu. Nah, sampailah kita, acara pernikahan udah selesai, acara-acara ya apa namanya adat sana lah udah selesai. Akhirnya saya sama Sena ini diantar lah sama si pengantin. Ini pengantin yang antar saya ke itu buat naik gunung itu. Pakai mobil dia, diantar langsung, spesial banget kayaknya. Jadi diantar buat jemput si Reza dulu di stasiun Malang waktu itu. Si Reza karena dia naik apa namanya? Kereta. Kita naik pesawat. Naik kereta udah dijemput di stasiun Malang, udah lanjut ke Tumpang. Nah, di Tumpang ini kita belanjalah kebutuhan buat pendakian. Seperti biasa, apa namanya, kayak beras, apa segala macam, teteh bengek kayak gitu. Kita belanja di sana. Nah, udah sampai di Tumpang, kita apa namanya, nyater jeep. Tapi ini jeep kayaknya kalau desak-desakan gini
bahaya juga. Sedangkan di dalam carrier itu kan Banyak ada barang sayuran, ya. telur lah segala macam kayak gitu. Logistik. Iya, logistik lah kayak gitu, Kak. Akhirnya ya udah saya tanya sama Jeep kan, Bang, Mas berapa ini kalau nyewa Jeep satu Jeepnya? Itu kalau nggak salah 900-an atau berapa, PP itu sekitar 1 juta lebih lah kalau nggak salah. Nah udah saya kita ambil PP deh gitu. Kita ambil, sewa, kita bertiga-tigaan doang itu Kak Seru ya? di atas Jeep itu ya, bukan seru-seru lagi ya, kita ya kayak berasa kayak bener-bener kayak sultan seharian. Lega. Gitu, lega gitu ya, pakai apa namanya kamera lah, di kamerain kayak gitu. Nah sampailah kita di Ranupani. Di sana juga kita kalau harus ke nginep-nginep ngemper gitu, waktu dulu belum mengenal backpacker nih Kak ceritanya, belum mengenal backpackeran lah gitu, gimana cara tidur di pom bensin, tidur di perjalanan itu belum tahu. Yang taunya gimana caranya buat bisa tidur enak gitu di perjalanan. Masih gaya sultan. Gaya sultan. Akhirnya nyewa lagi lah saya homestay yang ada air panasnya lah kayak gitu. Oh, mantep. Iya mantep kan. Dingin banget. Gua nggak mau ini susah gitu, pokoknya nyewa homestay. Nyewa udah malam itu udah kita siap-siap buat besok pagi nih jalan, karena kita udah kesorean sampai sana, sampai nggak bisa langsung naik kan. Jadi nunggu besok. Nah, setelah itu pagi tiba, ya udah kita berangkat. Di pagi itu udah ceria semua nih. Kalau si Reza, dia karena sudah pendaki yang sudah Pro lah ya. pro lah gitu. Jadi carrier dia setinggi-tinggi ini, bawa kulkas 2 pintu. Bukan 2 pintu lagi, 3 pintu. Waduh. Padahal badannya kecil, lebih kecil dari saya, kecil nyunyu banget. Nah, udah naik di situ kita sewa porter Kak, karena saya nggak ngelihat si Reza ini kayaknya walaupun dia ngerasa dia kuat, tapi saya nggak tega. Kasian juga gitu. Udah kita nyewa porter aja gitu kan. Nyewalah porter satu. Porternya udah lumayan berumur juga, karena kalau porter berumur gitu kan pasti pengalamannya lebih banyak Kak. Jadi dia tahu seluk-beluk di gunung gitu kan, daripada yang muda-muda. Bukan berarti saya meremehkan tenaga anak muda nih, karena saya numunya yang tua gitu. Udah naik kita ke Semeru. Di perjalanan ada rombongan anak-anak nih, anak-anak masih ABG gitu, anak-anak SMA. Nah, setelah diinin ternyata mereka itu naik bareng gurunya. Jadi gurunya itu setelah kita kenal, dia adalah seorang wanadri. Nah, kalau wanadri kan tahu sendiri Kak. Dia udah di hutan tanpa gunung, udah juga. Hatam lah ya. Udah kuat aja dia kan. Udah lama-lama ya udah kita kenal lah di perjalanan itu. Kayak biasa sih Kak Cynthia juga kalau naik gunung kan pasti kenal banyak orang gitu. Kenal teman baru udah pasti. Apalagi si Reza ini agak celamit-celamit gitu ininya orangnya, sering goda-godain gitu Kak. Jadi akhirnya kenal lah sama anak-anak SMA ini, si Spala ini tadi. Nah, karena akrab ya udah bagi makanan. Ini Bang, ini katanya ini mau nggak permen, mau ini coklat nggak gitu. Udah tibalah kita di jam 4 sore kita sampai di Ranukumbolo. Karena keadaan sudah capek banget, kita nggak sampai di Ranukumbolo yang Tanjakan Cinta itu. Jadi di sebelah sininya nih. Oh ya, jadi di tempat datar pertama ini ya, pas baru turun langsung sebelah sininya kan. Betul. Nah, kalau ke sana lagi kan agak naik lagi baru dapat betul ini kan. Yang itu. Ya udah kita diriin tenda di situ. Tenda saya ini pakai tenda yang kapasitas 4.
Saya karena bertiga kan kita. Nah, mereka yang anak-anak Sispala ini entah berapa tenda itu sama gurunya ada di belakang tenda saya. Itu di sana juga ada tenda-tenda pendaki yang lain. Cuma waktu itu nggak seberapa rame sih Kak. Kebetulan pendakiannya sepi. Dan waktu itu juga masih bisa nyelupin kaki. Masih boleh ya? Iya. Kalau sekarang kan udah nggak boleh menyentuh air Ranu Kumbolo. Betul. Masih bisa nyelupin kaki, ngambil cuci muka gitu. Nanam semangka, Iya. melon biar dingin. Sekarang nggak boleh. Jangan-jangan, aduh saya bisa dibully. Betul. Gitu kan. Udah masaklah kita di malam itu jam 7 selesai maghrib itu kita masak-masak. Ya kayak biasa sih sama si Sispala ini kita akrab juga gitu, saling bagi makanan, saling ngobrol-ngobrol. Nah, udah selesai semuanya, udah kenyang. Karena besok masih ada perjalanan lagi, ya udah kita tidur. Lanjut tidur sekitar jam 10-an lah gitu kayaknya tidur. Semua udah sepi. Tiba-tiba Kak si Sena ini itu jamnya saya lupa deh. Antara jam 12 mungkin ya, antara jam 12 atau jam 1 atau jam 2 saya lupa. Pokoknya udah tengah malam Udah lah tengah ya. malam. Nah, di situ tiba-tiba si Sena ini teriak. Tolong! Kita bangun dong, Kak. Udah ngeliat gitu, ngeliat panik. Sekilas saya ngeliat itu kaki Sena tuh udah gerak sendiri, Kak. Kayak ditarik. Kayak ditarik. Jadi seolah-olah kalau kita seumpamakan ya, kalau baju ini tenda, dinding tenda. Jadi ini kakinya. Jadi kayak ada ini, kalau kelihatan dari dalam tuh segitu. Ya udah, kita baca-baca, kita panik lah. Saya sama si Reza ini kita bantu nenangin si Sena, baca-baca apapun yang kita bisa baca. Bukan baca buku, tapi kayak baca novel, baca-baca ayat-ayat suci lah yang kita bisa, yang kita pelajari gitu. Akhirnya ya udah si Reza karena dia mungkin sudah pro, emang dia nggak terlalu kepanikan, dia nggak kayak saya gitu. Akhirnya udah gua bikinin teh ya katanya gitu, dibikinin teh panas, minum lah kita sekitar setengah jam lah kita ngobrol-ngobrol sebentar. Maksudnya bukan ngobrol yang ini, nenangin si Sena itu maksudnya Kak. Sambil minum teh itu tadi. Lanjut, udah tidur lagi tuh, udah kita anggap lupain lah kayak gitu. Lanjut tidur, ketika di pagi harinya udah cerah tuh. Cerah tapi tiba-tiba kabut lagi. Nah, jam 6:30 pagi itu kita biasa si Reza dia mempersiapkan masakan buat kita. Tapi kita nih ke pinggiran danau. Ya anak muda tahu sendiri kalau jangan kan anak muda, orang-orang yang udah berumur aja kalau udah ngeliat view yang keren banget kayak gitu kan pasti foto-foto, ngambil video atau apalah kayak gitu di sana. Nah, gantian saya sama si Sena ini tadi kan. Saya fotoin, dia gantiin fotoin saya videoin, dia videoin saya juga gitu. Nah, dia salah satu video dia yang menariknya di sini, dia minta videoin dengan gaya slow motion. Kan kalau dulu kan mungkin HP-HP yang lain kan belum ada nih, cuma iPhone yang 6 itu udah ada slow motionnya gitu. Udah slow motion lah biasa, saya videoin gitu lagi seneng-senengnya. Nah udah kelar kita foto-foto. Mau bikin video, dikira udah banyak, ya udah kita lihat lah. Masih di pinggiran danau itu Kak. Jadi, wah keren gitu kan. Saya kaget pas ngelihat video dia yang slow motion.